Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sebelum masuknya bulan suci yang penuh keberkahan dan ampunan, baru saja kita melewati tahapan pemilu kepala daerah serentak dan dilanjutkan dengan dilantiknya para kepala daerah se-Indonesia. Tahapan itu masih menyisakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permasalahan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam kesempatan kultum pemilu bersama Bawaslu ini, mari kita evaluasi, kita kaji, dan kita mutabaah. Mengapa hal itu dapat terjadi sebagai bahan pembelajaran menuju ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Permasalahan dalam proses pemilihan yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah pendidikan pemilih yang belum optimal dilakukan. Teman-teman pengawas pemilu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, pendidikan pemilih adalah proses memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk memastikan pemilih memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi, mengenali sistem pemilu yang berlaku, serta mampu mengevaluasi calon dan partai politik berdasarkan program dan rekam jejaknya. Pendidikan pemilih sangat penting dalam sistem demokrasi karena memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Jamaah Bawaslu yang dimuliakan Allah, pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari proses demokratisasi yang lebih luas. Oleh karena itu, peran penting penyelenggara pemilu dalam pendidikan pemilih antara lain adalah meningkatkan literasi politik masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu, menyediakan informasi yang transparan, kampanye anti hoax dan politik uang, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, menggunakan teknologi untuk literasi politik, menyediakan program pendidikan politik jangka panjang. Selain itu, dari perspektif Islam, pemilihan umum merupakan prinsip syura dalam pengambilan keputusan politik, sehingga dalam proses pemilihan ada amanah dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin, sehingga perlu peran ulama tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Ibu bapak pengawas pemilu yang disayangi Allah, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program pendidikan pemilih, yaitu pertama, tingkat partisipasi pemilih. Terlihat dari persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Jika tingkat partisipasi meningkat, dapat menjadi indikasi bahwa program pendidikan pemilih efektif dalam mendorong pemilih untuk berpartisipasi. Kedua, pemahaman pemilih terhadap proses pemilu. Terlihat dari seberapa banyak pemilih memahami sistem pemilu, tata cara pencoblosan, dan hak serta kewajibannya. Hal ini dapat diukur melalui survei sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk melihat peningkatan pemahaman. Ketiga, penurunan praktik politik uang dan hoax. Apakah berkurang laporan kasus politik uang dan penyebaran informasi hoax selama pemilu? Hal ini dapat dianalisis melalui data dari Bawaslu, laporan masyarakat, serta monitoring media sosial. Keempat,
Partisipasi kelompok rentan. Apakah terdapat peningkatan partisipasi kelompok pemilih seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat di daerah terpencil? Dapat dilihat apakah program pendidikan pemilih telah menjangkau dan memberikan manfaat bagi kelompok tersebut. Yang kelima, respon terhadap program sosialisasi. Apakah jumlah peserta dan interaksi dalam kegiatan pendidikan pemilih meningkat? Hal ini dapat dilihat animo masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, baik melalui kehadiran langsung maupun keterlibatan di platform digital. Keenam, kepuasan dan dampak jangka panjang. Terlihat dari tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan metode pendidikan pemilih. Hal ini dapat disurvei untuk mengetahui apakah program memberikan pemahaman yang berkelanjutan, bukan sekedar informasi sesaat. Para sobat pengawas pemilu yang diberkahi Allah, adapun tantangan dalam pendidikan pemilih antara lain terlihat dari rendahnya literasi politik dan demokrasi, maraknya hoaks dan disinformasi, politik uang dan praktek klientelisme, kurangnya jangkauan ke daerah terpencil, partisipasi rendah dari kelompok rentan, minimnya peran media yang edukatif, sikap apatis dan golput, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta perubahan regulasi yang tidak konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam pendidikan pemilih, termasuk pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Rekan-rekan pengawas pemilu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam putusan MK sering disebut permasalahan politik uang. Dampak negatif politik uang terhadap kesadaran pemilih antara lain menurunkan kesadaran kritis pemilih, meningkatkan apatisme politik, mendorong budaya politik transaksional, menghambat pendidikan pemilih, dan mengurangi akuntabilitas pemimpin terpilih. Politik uang sangat berbahaya bagi kesadaran pemilu karena mengikis nilai-nilai demokrasi, menurunkan kualitas pemilih, dan menghasilkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan yang terpenting melanggar larangan dalam Islam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan pemilih yang lebih masif, penegakan hukum yang lebih ketat, serta sanksi tegas terhadap pelaku politik uang. Selain itu, pendidikan pemilih dalam kajian Islam dapat dilakukan dengan melakukan integrasi nilai-nilai Islam dalam program pendidikan pemilih, meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam meningkatkan literasi politik, serta mengembangkan strategi peningkatan kesadaran pemilih untuk pemilu yang lebih jujur dan demokrasi. Sebagai penutup dari kajian kultum kepemiluan di bulan Ramadan ini, mumpung di bulan baik dan penuh keberkahan dan ampunan, mumpung sudah selesainya tahapan kegiatan pemilu, mumpung anggaran sudah turun walau dipangkas, marilah anggota pengawas pemilu tetap semangat melakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung sebagai bahan masukan dan perbaikan terselenggaranya pemilu yang menegakkan prinsip demokrasi. Ini adalah salah satu cara sebagai anggota Bawaslu yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Semoga kita tidak termasuk orang yang merugi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.